Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru buat kita semua. Ya, puji Tuhan, biarpun dalam keadaan cuaca yang dingin dan hujan, tapi Tuhan memberkati kita. Kita boleh berkumpul, kita boleh kembali lagi beribadah di tahun yang baru ini. Sebelumnya, saya ingin mengajak kita semua untuk kita sama-sama mengucapkan moto gereja kita, GMI Jemaat Kana Marelan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama, itu caranya. Amin. Mari saat ini kita tenangkan diri kita mau fokus beribadah kepadanya. Kita mau mempersiapkan hati kita. Biarlah segala pergumulan, masalah, atau hal-hal yang mengganggu pikiran dan hati kita serahkan kepada Tuhan. Kita sudah melakukan yang terbaik. Kita sudah melakukan semampu kita, sebisa kita. Biarlah Tuhan yang melakukan bagiannya. Kita percayakan kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari saat ini kita fokus hanya kepada Dia. Kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata kita sebentar, kita mau bersaat teduh. Kita mau mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita, menjamah hati kita. Dan kita katakan kepada Tuhan dalam hati kita, Tuhan, aku siap. Aku ingin mempersembahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku ingin memuji, menyembah Engkau saat ini. Hadirlah di tengah-tengah kami. Amin. 1 tahun sudah terlewati, banyak hal yang sudah kita lalui. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berlalu dalam kehidupan kita. Sering kita melakukan hal yang menyakiti hatinya, tapi Dia Maha Pengampun. Dia mengampuni setiap anaknya yang datang kepadanya. Mari kita sama-sama angkat lagu pujian. Ya aku ya Cici, hari-hari yang telah dilalui. True.
besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau menyertai kami sepanjang tahun ini ya Tuhan. Kami boleh lagi ya Tuhan melangkah ke tahun yang baru. Kami bersyukur ya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Tapi kadang ya Tuhan kami melakukan apa yang menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Saat ini kami datang ya Tuhan, mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami ya Tuhan. Perkenankanlah kami ya Tuhan untuk kami boleh berhadapan dengan-Mu, bersekutu di dalam-Mu ya Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan merasakan pengharapan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh berdoa bersyukur ya Tuhan, kami saat pagi hari ini kami boleh kembali lagi beribadah ya Tuhan. Kami sungguh rindu memuji menyembah Engkau ya Tuhan, karena sungguh Engkau Tuhan yang sungguh amat besar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga sangat bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh akan kembali mendengarkan akan pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Kami manusia yang terbatas ya Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau menjaga hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh menerima firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu ya Tuhan, buksu hari siap kami menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan, Engkau yang menyertai ya Tuhan. Kami boleh semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Kami boleh semakin bertumbuh dalam iman percaya kami ya Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat kami ya Tuhan, yang mungkin dalam lemah tubuh ya Tuhan. Kau yang berikan pemulihan ya Tuhan, Engkau yang sembuhkan ya Tuhan, sehingga mereka ya Tuhan boleh kembali bersama-sama dengan kami ya Tuhan, berkumpul memuji muliakan nama-Mu di gereja-Mu ya Tuhan. Dan setiap jemaat kami ya Tuhan yang mungkin sedang dalam pergumulan ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang menopang mereka ya Tuhan. Engkau yang berikan kekuatan dan pengharapan di dalam hati mereka. Kami berdoa untuk setiap jemaat kami ya Tuhan, setiap kami yang hadir di sini ya Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Engkau yang bertata dan berkuasa atas kami, dan biar menjadi kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saya menyapa semuanya, Shalom. Ya, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mungkin tadi kita belum sempat saling mengatakan selamat tahun baru, kita bisa katakan ke kanan, kiri, depan, belakang, kita katakan selamat tahun baru. Sungguh luar biasa Tuhan, kita boleh melewati tahun yang lalu dan boleh melangkah ke tahun yang baru ini. Mari kita sama-sama kita menaikkan syukur kita angkat lagu pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah.
berdiri, kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Mari dengan segenap hati kita dan dengan iman kita, sama-sama kita mengangkat lagu pujian ini. Ku tahu Bapa peliharaku. Biarlah ini menjadi keyakinan setiap kita, bahwa Bapa selalu memelihara hidup kita. Ku
Shalom. Ya, hari ini kita jumpa kembali dalam satu ibadah minggu pertama tahun baru ya. Kalau bagi adat orang Batak, hari ini adalah acara Mabuat Tuani Kodang. Ya, Mabuat Tuani Kodang itu adalah memukul gendang pertama, memuji Tuhan dan mengajak semua orang supaya boleh bersyukur, bersekutu di dalam kasih sayang Tuhan yang sangat luar biasa. Dan hari ini juga saya sengaja menyampaikan beberapa bahagian daripada firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Jangan dilupakan besok, jangan dilupakan seterusnya. Artinya ada 363 hari lagi di depan kita. Kan udah hilang 2, ya kan? Ada 362 hari lagi di depan kita yang akan kita jalani terus, kita jalani dengan mengandalkan Tuhan saja. Jadi perkataan itu sebenarnya dia mempunyai kaitan untuk seterusnya. Kalau hari ini saudara katakan saudara mau mengandalkan Tuhan, besok tinggal ada tangan yang menunjuk. Masih andalkan Tuhan enggak? Tambah lagi nanti minggu depan firman Tuhan, menambah lagi kekuatan iman kita, menambah lagi kekuatan percaya kita, dan akhirnya firman Tuhan itu akan terus bertambah-tambah, dan akhirnya luar biasa sekali saudara-saudara. Kalau saudara buka agenda saudara untuk beribadah, saya punya keyakinan dalam 1 tahun pembacaan Alkitab, jangan-jangan 1/4 ayat-ayat di Alkitabmu sudah di stabilo. 1 tahun loh. Itu masih 53 minggu, 52 minggu. Lain lagi nanti kalau ada perayaan-perayaan. Lain lagi kalau nanti misalnya hadir dalam acara-acara tertentu. Jangan-jangan 2 tahun, saudara-saudara, Alkitabmu sudah setengah. Jadi kau baca lagi firman Tuhan, kau baca lagi supaya menjadi sumber kekuatan dan menjadi nutrisi terhadap pertumbuhan rohanimu. Jangan-jangan kau sudah bisa membaca Alkitab 1 buku penuh. Saya bersyukur kalau hari ini semua masih tetap tekankan anak-anak kami untuk selalu membaca Alkitab. Kalau sudah habis, balik lagi. Gunanya apa? Satu saat ketika pengalaman yang ada dalam hidupmu terjadi mirip dengan apa yang pernah kau ingat di Alkitab, maka engkau tahu siapa yang menyelamatkan orang yang di Alkitab itu, maka itu juga yang akan kau panggil untuk menyelamatkan engkau, menolong engkau dari setiap pergumulan yang terjadi dalam hidupmu. Jadi kita sekarang mau belajar memulai tahun baru dengan mengandalkan Tuhan, ya, dengan mengandalkan Tuhan. Amin. Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan ini bahasa Hokkiennya itu mengandalkan itu harus selalu. Siong-siong. Enggak boleh hanya sekali aja. Ya. Dan harus selalu. Dia selalu dan selalu. Sama seperti ketika kamu makan, sama seperti ketika kamu mandi, sama seperti ketika kamu bersisir. Sama seperti apa yang kau lakukan dalam kehidupanmu. Itulah yang dikatakan dengan selalu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, boleh dilanjutkan pada slide yang kedua. Ini kalau orang yang kuliah atau pernah ikut dalam kumpulan perkantas, ini adalah merupakan ciri khas ini. Ini saya petik dari namanya buku EHR, 4 Hukum Rohani. Dalam kondisi ini mau digambarkan mengenai 2 bahagian kehidupan. Bagian pertama dan bagian kedua. Dua-dua bagian kehidupan ini selalu terjadi di dalam kehidupan setiap manusia. Baik sekarang dia pada posisi 1, nanti dia pada posisi 2, besok dia pada posisi 2, ganti lagi pada posisi pertama, dan bisa saja pada satu kondisi
dia pegang dua-duanya. Tapi sesudah nanti saudara-saudara tahu apa artinya dan melihat betapa besarnya hal yang diakibatkan oleh pegangan atau kepercayaan dalam hidupmu itu, maka engkau akan mengerti. Oh iya ya, saya harus konsisten, harus komitmen di nomor ini. Nanti kita tanya. Ya. Pada kelompok pertama, itu orang-orang di mana di dalam kehidupannya ada kursi, seperti yang saudara-saudara duduki ini. Kursi ini adalah tempat bertahta. Kursi ini adalah merupakan lambang di mana kita mempunyai tahta, kekuasaan. Saudara-saudara, yang titik-titik itu adalah pergumulan hidup dan kehidupan. Ada di situ ekonomi, ada di situ sosial, macam-macam dalam pergumulan dalam kehidupan. Lalu di dalam kehidupan kita, di atas kursi itu siapa yang bertahta? Aku, itu huruf A. Jadi ketika si aku itu berkuasa, dia yang mengatur kehidupannya. Dia sampingkan Tuhan. Coba saudara bayangkan, di mana diletakkannya Tuhan itu? Di lantai kan? Lalu pengalaman orang-orang yang mengalami kehidupan seperti ini, dia hanya seperti hangat-hangat bir. Hangat-hangat bir itu adalah ketika saudara tuang bir ke dalam satu botol, ke dalam satu gelas, dia cepat sekali penuh gelas ini. Tapi sebentar lagi, tinggal sepertiga lagi airnya. Buihnya saja yang banyak. Begitu juga ketika dia mengalami perjalanan kehidupannya, dia selalu merasakan sepertinya sudah wah, sudah oke. Tapi ketika sebenarnya dia mengalami itu, dia mengalami satu kerapuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Saudara-saudara, ketika dia punya kegagalan, dia bingung sendiri. Kenapa? Karena dia tidak menyertakan Tuhan dalam penyertaannya itu, dalam kehidupannya itu. Tapi berbeda. Saudara bisa perhatikan, begitu kacau balaunya titik-titik itu ya. Ada yang besar, menghantam dia, ada yang kecil, kacau balau lah. Saudara mungkin bisa katakan, ini karangan-karangan pengarangnya ini aja gitu. Tapi sebenarnya ini mau menunjukkan kepada satu situasi keteraturan. Apabila saya yang duduk di kursi tadi turun tahta, lalu mengangkat salib itu duduk di dalam kursi, saya menyembah, saya mengandalkan salib itu, mengandalkan Tuhan yang duduk bertahta di kursi itu, memang sama juga. Ketika saudara tidak mendudukkan Tuhan di kursi itu, kau juga mengalami masalah. Kau juga mengalami persoalan. Bisa saja karena sedikit kurang asin makanan, langsung keluarga berantakan. Bisa. Aneh mama ini. Apa kau pikir kita semua darah tinggi? Semua masakan kurang garam. Nah, apalagi suaminya disuruh misalnya pergi ke apa? Ke kedai orang Batak. Pak, beli dulu apa namanya? Beli dulu ikan arsik. Dekenane arsik. Sampai ke rumah. Tadi mama masakannya semua kurang garam. Masih agak netral. Apanya bapak ini? Dari mananya kau beli ikan deken arsik ini? Kenapa mak? Bapak kurang asam ini katanya. Hati-hati, bapak kurang asam ini katanya. Langsung emosi suaminya naik. Apa yang terjadi? Ditinggalkannya istrinya itu, pergi dia makan di restoran. Kekacauan. Bisa saja terjadi. Nah ketika kita dudukkan Tuhan juga di kursi itu, kekacauan itu juga bisa terjadi. Tetapi perbedaannya adalah ketika engkau yang bertahta di kursi itu, maka persoalan-persoalan itu akan berpusat kepada engkau dan persoalan-persoalan itu akan menghancurkan engkau. Tapi ketika Tuhan yang engkau dudukkan di kursi itu, maka pergumulan dalam kehidupanmu itu akan mempunyai jalan keluar satu persatu. Ada penyelesaian walaupun terkadang persoalan itu bertubi-tubi datang ke dalam kehidupanmu. Dia mempunyai jalan keluar. Jadi dalam dua kondisi ini kita sudah bisa menerka mana yang mengandalkan Tuhan dan mana yang tidak mengandalkan Tuhan. Permisi, ingat.
apapun dalam kejadian hidupmu, dua kesempatan ini mungkin saja terjadi. Sekarang kau bisa percaya Tuhan, nanti engkau tidak percaya Tuhan, engkau jadikan dirimu bertahta, dan besok begitu juga. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dan memegang kebenarannya, maka kita akan bisa konsisten, terus-menerus berpihak kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan tersebut. Nah, mari kita lanjutkan dalam slide berikutnya. Kita akan membaca satu bagian Alkitab. Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang bisa membaca ke depan, mari kita baca sama-sama yuk. 3, ya. Yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Wah, luar biasa. Ini baru pengantar loh. Di pengantar saja sudah dihakimi kita. Dihakimi bukan untuk dibui hanguskan, tetapi dihakimi untuk ingat ini katanya. Keputusan pengadilan harus kita ingat. Keputusan firman Tuhan juga harus kita ingat dan kita jalani, saudara. Saudara bisa alami kandungan daripada kebenaran firman Tuhan ini. Engkau tidak akan menjadi kering. Engkau akan terus berbuah. Daun-daunmu pun tidak akan layu. Tetap ada kehidupan. Tetap ada kesukacitaan. Walaupun seperti tadi itu dikatakan, Tuhan memberikan kepada kita kebaikan. Terkadang walaupun kita mengalami kesusahan, kita sangkanya kan itu sudah titik akhir ya. Tapi ketika kita ingat lagi firman Tuhan ini, wah aku mau andalkan Engkau Tuhan. Kalau memang diriku sendiri, aku tidak mampu. Sebab udah kucoba. Semua udah kuupayakan dengan pikiranku. Tetapi nyatanya aku tidak bisa menjangkau. Kata firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa dia diberkati? Ada apa di dalam hidup ini? Dia akan menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon, ya. Dan saudara, pohon cemara di gereja ini, saya pikir 10 tahun lagi begitu juga dia, ya. Ya kan? Kenapa? Karena kalau kita tancapkan pun dia di tepi aliran sungai, enggak hidup dia ini. Dia tidak bisa merambatkan akar-akarnya. Tapi tahun ini saya mau melakukan satu penelitian. Kemarin sebelum Natal saya pergi ke Tanjung Merawat cari pohon cemara kecil. Lumayan sih harganya. Lalu saya punya eksperimen. Coba hiasi. Senang sekali saya melihatnya. Dan saya berharap nanti seiring dengan waktu, ini pohon cemara akan bertumbuh. Lalu disiram air. Semua bilang, ini enggak mati Pak, nanti kepanasan. Ya kalau mati kita tengoklah nanti. Tapi sesudah Natal cepat-cepat saya buka lampunya. Kalau udah selesai Natal kok, biarkan cemara ini merdeka dalam hidupnya. Tanpa diberi beban lagi. Saya yakin. 10 tahun lagi cemara yang hanya segini tinggi. Kalau ditandingkan dengan cemara yang hampir 1,5 meter di gereja kita di Blawan, saya yakin dia akan lebih tinggi, saudara-saudara. Nah, kenapa? Karena dia mengalami nutrisi, mencukupkan dirinya dengan apa yang diperlukan dari sekitar di mana dia hidup. Tadi dikatakan, ketika saudara mengandalkan Tuhan, itu berarti saudara menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menjamin memberikan pertumbuhan. Saudara seperti dipancarkan di tepi aliran sungai. Yang akar-akarnya, yang kehidupanmu, perjalanan kehidupanmu itu akan merambat. Mengambil nutrisi dari tanah dan dari air itu. Sehingga engkau akan bertahan hidup bagaimanapun musim yang terjadi
di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah peringatan kepada kita. Jadi karena di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, maka siapa yang diberkati itu? Dalam slide berikutnya ini dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ever and ever. Ya? Siong-siong. Tidak boleh hanya satu kali aja loh. Jangan kamu pikir ketika kamu hari ini datang ke gereja, oh aku udah dengar khotbah, aku tadi sudah baca firman Tuhan, aku sudah merenungkannya. Jamin, nanti 1 minggu lagi, gak baca firman Tuhan, oh siong-siong pun aku pasti bisa. I tell to you, that is cannot. Itu gak bisa. Harus sering-sering. Coba saudara bayangkan, kalau saudara tidak minum, ya sehebat kau puasa pun mungkin tidak minum dulu 1 minggu, apa yang terjadi? Jangan-jangan gak ada COVID lagi, kita pun kena COVID sendiri. Karena imunitas kita sudah lemah. Kebutuhan kita adalah selalu mencari wajah Tuhan. Dan jangan menjadi pemimpi. Zaman sekarang ini terlepas dari itu dia alami atau tidak. Tapi ada banyak orang yang ikut-ikutan mimpi orang lain. Aku tadi pagi jumpa dengan Tuhan Yesus di depan pintu rumah kami. Lalu Tuhan bilang, why you cannot go to the church? Oh, Tuhan bicara begitu samamu ya? Iya. Mantap juga Tuhan bahasa Inggris ya. Saya tidak perlukan pembicaraannya itu. Yang kita pentingkan adalah pengalaman itu adalah merupakan kesaksian iman. Kalau ada seorang yang berani mengatakan demikian, lakukan. Jangan hari ini dia dengarkan firman Tuhan seperti itu, besok tidak dia jalani lagi hidupnya. Carilah wajah Tuhan dan kekuatannya, ya, dan kekuatannya selalu. Kenapa rupanya ada kekuatan Tuhan itu? Kekuatan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Saudara bisa bayangkan bagaimana prosesnya Tuhan itu menciptakan tubuh kita ya? Apakah Tuhan itu preteli satu-satu, dia bentuk kayak jantung, dicucukkan, ini jantung. Dia bentuk satu-satu, dia bentuk ini hati, gitu. Itu kemahakuasaannya. Tetapi yang terjadi adalah ketika Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kita, pada saat itu kita bisa bergeliat. Kita bisa melakukan semua pekerjaan Tuhan. Dan di sanalah Tuhan itu mempunyai kekuatan yang sungguh sangat luar biasa, saudara-saudara. Yang tidak mampu kita pikirkan. Tapi bukan karena kita nggak mampu pikir, udahlah, ngapain gue pikirin, nambah pusing. Tidak demikian. Bisa kita renungkan. Bisa kita rasakan. Bukti nyata kehadiran Tuhan menyertai kita semuanya, saudara-saudara. Kenapa? Karena dalam ayat berikutnya ini dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan itu menjelajah. Saudara bisa bayangkan sekarang menjelajah ya. Kalau kita misalnya tidak tahu alamat GMI Efesus Belawan, kita bisa tekan di Google Map. GMI Efesus Belawan. Lalu pada saat itu dikatakan, kalau dari sini, Anda berjalan ke arah utara sepanjang 3 km. Udah mau dekat nanti, Anda belok ke kiri sekitar 200 meter, akan bertemu dengan tempat Anda. Sudah berhenti mobilnya di depan atau kendaraannya di depan gereja, Anda sudah tiba. Proses itu adalah penjelajahan. Saudara-saudara, dalam 24 jam satu hari, kita melakukan penjelajahan. Kita melakukan penjelajahan dalam kehidupan kita ini. Dengan pekerjaan, dengan pelayanan, atau apapun yang kita lakukan. Bahkan ketika bersantai-santai, sebelum tidur, banyak juga orang yang melakukan penjelajahan.
Dia putar handphonenya, gadgetnya, wah cari. Ih, cantik kali baju ini ya. Lalu dia tanya lagi, apa? Pemilik tokonya, berapa harganya? Cari lagi, cari lagi. Melakukan penjelajahan. Saudara, Tuhan pada saat ini juga melakukan penjelajahan. Dia melakukan pencarian. Apa yang dia lakukan? Yang dilakukan Tuhan sekarang ini adalah mencari orang yang berseru kepadanya dan mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan kekuatan kepada orang yang mencari itu. Sehingga engkau dikuatkan. Renungkan, Tuhan menjelajah sekarang. Dikatakan dalam firman Tuhan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Adakah kita mau serahkan hati kita awal tahun ini untuk Tuhan? Atau kita mau pilih supaya Tuhan itu di bawah dan kita yang bertakhta di atas kursi itu? Ataukah kita mau enaknya saja tanpa harus mencari Tuhan? Terkadang ada orang berpikir egois. Aku kan ciptaan Tuhan. Tuhan sudah katakan di Alkitab, aku tidak akan menjadi ekor, aku akan menjadi kepala. Tapi dia lupa. Tuhan hanya memberkati orang yang dikatakan di sini bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Ketika engkau bermalas-malasan, itukah bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan? Saya pikir kita bilang tidak. Ketika engkau hanya menanti-nantikan saja tanpa melakukan upaya apapun, lalu mengharapkan ada orang yang datang kepadamu, mengantar makanan 3 kali satu hari. Apakah ini kita pikir sebuah pekerjaan yang diharapkan oleh Tuhan? Saya yakin itu tidak. Terbatas orang memberikan bantuan. Tetapi kalau Tuhan tidak punya batas, ketika engkau katakan, Tuhan inilah aku. Ini awal tahun loh. Aku sekarang mau melakukan segala sesuatu yang ada di dalam hidupku. Jangan biarkan aku sendiri. Tuhan, engkau kan sekarang sedang menjelajah. Yang kau jelajah adalah siapa yang percaya, siapa yang bersungguh-sungguh hati kepadamu, dan engkau akan memberikan kekuatan kepadanya. Ini aku Tuhan. Aku sedang menanti-nantikan pertolonganmu. Aku sudah membuka pergumulan dalam kehidupanku. Sehingga tahun ini aku mau jalani hari demi hari dengan sungguh-sungguh dan dengan bertanggung jawab. Tidak akan ada satu hari berlalu dengan sia-sia Tuhan. Pokoknya apa saja yang kulakukan akan berhasil. Karena imanku sama seperti tumbuhan yang ditancapkan di tepi aliran sungai. Yang mencari nutrisi. Sehingga dia tidak layu, tidak takut pada panas terik. Dan pada waktunya berbuah dan berlipat ganda. Nah disinilah saya mau mengajak kita pada 2 bahagian slide yang berikutnya ini, saudara. Saya mengajak kita supaya melakukan apa yang disebut dengan resolusi. Resolusi itu adalah sejenis perencanaan dan komitmen. Ada kerinduan. Kalau tadi itu dibacakan moto GMI Kana, sudahkah kita melakukannya? Sudah sejauh mana hasil yang kita peroleh? Apakah ketika kita hari ini mengatakan tahun ini kita akan menjangkau jiwa sekian, lalu sudahkah itu terjangkau? Kalau belum, jangan marah. Aduh, aku nggak kerja. Jangan. Kita kan berencana, mempunyai resolusi. Dan semua yang kita resolusi, semua yang kita rencanakan itu kita lakukan dengan komitmen.
Jangan karena boksu bilang, jangan marah. Iya, aku memang nggak marah kalau aku nggak kerja. Wah, ini gawat. Nggak boleh demikian. Komitmen itu nggak ada fine-nya loh. Waktu kita melakukan pelayanan, lakukan pelayanan. Waktu kita melakukan refleksi, lakukan. Saudara-saudara, dalam setiap resolusi itu yang saya katakan dengan program. Apa? Lakukan dalam diri Anda. Saya selalu terbiasa awal tahun renung-renung sebentar. Terkadang bangun pagi, lihat internet. Apa ya kejadian hari ini? Lalu apa yang aku dilakukannya? Kita biasakan mengambil hal-hal yang positif dari hal tersebut. Lalu di sana ada program. Mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau boleh buat program diri pribadi, nggak usah banyak-banyak ya boksu ya. 5 saja. Karena dari 5 itu mungkin 3 yang berhasil. Atau dari 5 itu mungkin hanya 1 yang berhasil kalau kita evaluasi tanggal 31 Desember 2022. Mungkin hanya 1. Tapi kalau enggak ada, berarti kesungguh-sungguhan kita mengandalkan Tuhan dipertanyakan. Berarti kita katakan, oh aku hanya mengandalkan Tuhan. Hanya di mulut saja. Prakteknya tidak demikian. Tapi kalau misalnya 5 program dalam hidup saudara 1 tahun ini. 4 yang berhasil. 1 tidak gagal tapi tidak berhasil. Lalu dievaluasi. Boksu paling suka itu mengumpulkan kegagalan-kegagalan yang pernah boksu lakukan. Paling suka. Saya berpikir, dari kegagalan saya akan belajar bagaimana untuk berhasil. Sebab sesuatu yang sudah berhasil, itu semuanya sudah enak-enak. Gak ada lagi yang sedih di situ. Tapi ketika saudara mengalami kegagalan, ya, misalnya waktu kemarin itu orang bilang sama Boksu, jangan sampai lewat 2 tahun loh stroke-nya. Nanti kalau stroke-nya 2 tahun, itu masa goldnya katanya, masa emasnya. Nanti kalau Boksu lewat 2 tahun, masa stroke-nya nanti nggak bisa apa-apa lagi. Lalu kita upayakan. Saudara-saudara juga tahu, saudara banyak bantu saya juga untuk melakukan proses-proses penyembuhan itu. Wah, ini 2 pendeta juga luar biasa sekali dukung penyembuhan itu. Akhirnya apa saudara-saudara? Saya bisa menjalani itu walaupun masih belum sempurna. Tetapi di sana ada rasa syukur. Kenapa? Karena sampai sebegini pun Tuhan masih bisa pakai. Maka kerinduan Boksu sampai nanti titik terakhir masa di mana Tuhan memanggil saya, izinkan saya supaya bisa Tuhan pakai dengan luar biasa. Ini doa, ini kerinduan, ini juga resolusi. Maka selalu semua bilang, jaga makanan, jaga kesehatan, jaga ya kita jaga. Itu adalah proses di mana saudara-saudara melakukan resolusi. Ada program. Dalam program itu ada tahapannya, ada proses-prosesnya. Jadi jangan takut gagal dengan resolusimu, tetapi kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Minggu lalu saya naik Grab ke Medan. Lalu saya tanya dia, Om, dulu Om ini langsung supir Grab Avanza, mobilnya Avanza, baru. Enggak, saya dulu tukang ojek pangkalan. Tapi saya yakin Tuhan pasti buka jalan kalau saya bekerja dan berusaha. Oh, dari situ saya pikir ini pasti Kristen nih. Saya tanya, Om agamanya apa? Kristen. Oh iya ya. Bapak dari sekolah Kristen. Bapak kepala sekolah? Iya. Ya saya pendeta. Wah, diskusi lah. Rupanya saudara-saudara, dari pengalamannya menjadi ojek pangkalan,
Dia tidak pernah menyerah. Dia terus berusaha. Sehingga sampai 6 tahun, dia bisa dipercaya oleh bosnya pinjam uang dari kantornya. Dia beli kendaraan dan akhirnya dia juga menjadi supir Grab. Artinya apa? Ada enggak kegagalan waktu itu? Ada. Pernah sekali dia tabrak orang ketika bawa angkot. Dia tabrak orang. Orang ini salah sebenarnya. Dia udah klakson. Din. Orangnya nyebrang. Tapi orang ini enggak langsung lompat ke tepi. Dia berhenti lagi melototi motor yang datang ini. Ya enggak bisa lagi dia rem, tabrak. Ganti rugi sampai 40 juta. Terpuruk. Sempat imannya goyah. Tapi puji Tuhan, dia mempunyai hamba Tuhan yang luar biasa. Dia dimotivasi, akhirnya dia bangkit. Itulah proses. Terkadang proses itu bisa berganda cepat. Terkadang proses itu bisa juga lambat. Tapi yang penting, lakukan resolusi untuk mengandalkan Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara. Ini adalah salah satu bentuk resolusi Boksu. Boleh? Boksu tahun ini dan tahun lalu juga 3 dari yang tahun lalu saya ulang lagi. Karena enggak maksimal. Karena saya dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa menjangkau yang maksimal. Jadi saya berpikir daripada nambah resolusi yang lain, daripada nambah komitmen yang lain, bagus ini lagi lah. Saya ulang. Toh di sini saya sudah punya pengalaman dengan mengandalkan Tuhan. Sudah melihat ada satu jangkauan yang begitu luas di depan saya. Dan saya tidak akan minder. Saya tidak akan mau membandingkan diri saya dengan orang yang masih lebih sempurna lagi. Karena ketika saya membandingkan diri saya, aduh Bos Suklip masih sehat ya. Aku gimana ya? Maka ini akan menguras energi dan pasti ini akan menghambat keberhasilan. Tapi ketika saya pandang Tuhan, saya melihat di depan, seperti yang saya khotbahkan tadi sebelum saya khotbahkan, saya harus lebih dahulu mengandalkan Tuhan. Kalau ketika itu yang saya lakukanlah untuk mengandalkan Tuhan, saya akan pertahankan, perjuangkan, upayakan. Terkadang banyak kritik, terkadang banyak tantangan, kita hadapin. Jangan surut. Kenapa? Karena sekarang Tuhan juga sedang menjelajah, mencari orang-orang yang mengandalkan Dia dan memberikan kekuatan Tuhan itu kepada orang-orang tersebut. 5 hal ini itu saya urutkan selalu supaya gampang didoakan. Jempol, telunjuk, jari tengah, kemudian jari manis, kemudian jari kelingking. Kenapa dia di jempol? Jempol ini mau mengajak supaya mengupayakan peningkatan kompetensi. Sehingga kita sendiri bilangkan paten, mantap gitu ya. Lalu kita arahkan lagi kepada orang yang sering-sering ditunjuk. Ini contoh saja ya. Saudara-saudara bisa punya ribuan cara. Siapa yang sering ditunjuk? Supaya orang itu melaksanakan tugas secara terstruktur dan tepat waktu. Tadi sudah enak sekali. Jemaat datang, kita langsung doa, langsung mulai ibadah, berjalan dengan baik. Pulang nanti ke rumah, ada sukacita yang luar biasa. Inilah yang diharapkan. Ya. Inilah yang membutuhkan komitmen untuk mengandalkan Tuhan. Jari tengah, mengutamakan pelayanan dan perluasan kerajaan Allah. Dia kan paling tinggi. Adakah di antara Bapak Ibu jari tengahnya yang lebih pendek dari kelingking? Tidak ada ya. Ya, tapi ada satu orang saya pernah jumpa itu. Kenapa? Karena pas dia buat begini terpotong tangannya. Ya itu kan kecelakaan lah ya kan. Nah itu. Memuliakan Tuhan. Sama seperti tadi itu. Menjangkau jiwa-jiwa berapapun harganya. Harga apa yang harus dibayar? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Harga yang harus kita bayar jangan langsung pandang, oh mencari jiwa perlu 10 juta.
Wah bu kau lu ya. Wah lu hanya kau copanya. Berarti bau jari. Enggak. Diri kita, komitmen kita, itulah yang menjangkau jiwa-jiwa tersebut. Ini jari manis biasa dikasih cincinnya. Kita harap dari sini yang manis-manis. Resolusinya. Berdoa, memberkati, dan diberkati. Yakin saya. Yakin. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu ragu. Terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Dalam slide berikutnya ini dikatakan. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tahu. Dia sudah kasih kekuatan kepada kita. Dia juga tahu bahwa masa depan yang penuh harapan itu yang diberikan kepada kita. Tidak ada rancangan Tuhan supaya kita mengalami kehancuran. Tidak ada rencana Tuhan dalam proses penciptaan itu untuk memberikan manusia itu kegagalan. Tidak ada. Ingat dalam Kejadian, Allah melihat segala ciptaannya sungguh amat baik. Maka yang dirancangkan Tuhan bagi kita adalah segala kebaikan. Dan yang lebih luar biasa, saya akan tutup khotbah hari ini untuk menyemangati Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena terkadang dalam slide berikutnya ini juga kita melihat ya. Oh, wah sekarang sedang sedihlah. Apa yang kau sedihkan? Aku mau andalkan Tuhan. Aku sudah andalkan Tuhan. Tapi hidupku kok malah hancur. Kok satu pun yang aku capai tidak ada yang tercapai. Pada saat merenungkan seperti itu saudara. Jangan putus asa. Tapi ingatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Mari kita baca sama-sama yuk. 3 ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Zaman ini belum berakhir. Bagi saya mungkin akhir zaman saya adalah ketika saya nanti sudah tidak ada bersama dengan saudara-saudara. Kerinduan kita saya sudah terangkat ke surga. Saudara juga begitu. Tapi selagi masih ada waktu untuk bekerja, selagi masih ada lagi waktu untuk melakukan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, jangan pernah merasa puas. Karena pekerjaan kita belum selesai. Karena rancangan Tuhan itu masih banyak lagi yang harus kita kerjakan. Dan masih banyak lagi berkat Tuhan yang akan kita bagikan kepada orang lain. Melalui kehidupan kita bersama dengan Allah. Jadi karena begitu besarnya kasih Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam merancang kehidupan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Boksu Cliff pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Di tahun baru, tahun 2022 ini, kami rindu senantiasa hidup kami mengandalkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, di tahun 2022 ini, banyak hal yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, jikalau hari ini kami masih bisa beribadah, itu karena Tuhan masih mengasihi kami. Dan Tuhan, tolong biarlah tahun 2022 ini, kami benar-benar Tuhan, dapat berjalan dengan mengandalkan Engkau. Karena tidak ada kekuatan kami yang lain, selain kami mengandalkan Tuhan. Karena itu, bila firman yang sudah kami dengar, itu menjadi kekuatan buat kami. Kalau di tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah menyertai, memberkati, maka kami tetap percaya di tahun baru ini dan sampai selamanya Tuhan tetap menyertai kami. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar memberikan kekuatan sehingga kami dapat memiliki resolusi di tahun yang baru ini, mempunyai satu visi misi yang baru, hati yang baru, semangat yang baru, komitmen yang baru di dalam Tuhan.
Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Haris Pulau Siagian yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu ini. Pulihkan dan pakai dia Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Secara khusus di PKMI 10 Belawan dan di GMI Efesus. Tuhan pakai dan berkati. Baik Bapak Pendeta, Ibu dan keluarga Tuhan senantiasa menyertai. Berkati anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Kembali kita akan mengangkat satu lagu pujian. Seperti yang kau ingin.
kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan bukalah kehidupanmu kepadanya. Dengarkanlah firman Tuhan. Barang siapa yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan berbahagia. Karenanya terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai engkau hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih buat Bapak Pendeta Harispulo Siagian yang sudah berkenan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap doakan visi gereja kita ya. 1+1+1 ya, biarlah Tuhan yang memberkati sehingga Tuhan yang menolong kita. Dan minggu depan, tanggal 14 Januari 2022, itu jam 5 sore ada persekutuan pria Metodis Indonesia. Kana, mari bapak-bapak kita bisa bergabung ya. Dan kemudian tanggal 21 Januari 2022, itu minggu ketiga ya, ada rapat majelis. Saya harap majelis bisa hadir, kita sama-sama mengadakan rapat sesuai dengan disiplin kita sebulan sekali ya. Kemudian pada minggu yang keempat, itu tanggal 28 Januari 2022, saya mengundang Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksian bagaimana Tuhan menolong sepanjang 1 tahun yang lalu, tahun 2021 ya. Mari Bapak Ibu yang mau silakan menghubungi saya, nanti
Khusus minggu keempat itu ada minggu kesaksian. Saja dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai.